Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Gita Syahrini Surajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Rendi Aridayandi SMH. Bab 7 ini membahas tentang alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu yang memungkinkan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindakan pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karenanya tidak dapat adanya kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dibagi ke dalam yang pertama ada alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua ada bela paksa pasal 49 KUHP. Yang ketiga melaksanakan pemerintah undang-undang pasal 50 KUHP. Dan yang keempat pemerintahan jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua ada alasan pembenar khusus terdiri dari yang pertama ada dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua ada pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 1 KUHP. Yang ketiga yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduh. Yang ketiga ada alasan pembenar di luar undang-undang. Yang pertama ada hukum disiplin yaitu dari guru atau orang tua. Yang kedua ada kewenangan jabatan misalnya dari dokter, apoteker, penyelidik ilmiah. Yang ketiga ada fungsi negara dari sifat melawan hukum material, misalnya Aris Hogren tentang dokter hewan, JO putusan MA tentang Markus Effendi. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari yang pertama alasan pemaaf umum. Yang pertama tidak mampu bertanggung jawab pasal 44 KUHP. Yang kedua daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP. Bela paksa yang melampaui batas pasal 49 KUHP ayat 2. Pemerintahan jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. Penarikan kembali membujuk untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila adanya kejahatan tertentu. Kemudian ada pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP. Ada insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Yang ketiga ada alasan pemaaf di luar undang-undang, yaitu yang pertama tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang kedua alasan peniadaan pidana putatif. Kemudian ada daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian secara jelas. Tapi dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap tekanan, setiap paksaan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibagi ke dalam yang pertama ada daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua ada daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan perbuatan lain tetapi tidak melawan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya Ares Papan Karindes. Yang kedua ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya Aptiset Ares 1932. Yang ketiga ada pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.